Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu pada pertemuan yang ketiga. Pada kesempatan kali ini mungkin Anda mulai bertanya-tanya, apa benar toh bahwa di dalam ru'yah syariah itu bisa menyembuhkan penyakit jasmani, penyakit tubuh, sebagaimana penyakit-penyakit yang seharusnya dibawa ke dokter. Pertanyaan-pertanyaan ini selama kami melakukan praktek ru'yah dan kami terjun ke dalam dunia ru'yah syariah ini selalu bermunculan. Terlebih mereka yang mempunyai background akademisi, yang modern, yang hidup di kota-kota. Ketika kita katakan bahwa ru'yah syariah itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menyembuhkan sakit secara medis, secara tubuh. Mereka separuh hati untuk mempercayainya. Apa benar? Apa itu hanya tidak sebatas sugesti saja? Maka perlu saya sampaikan pada kesempatan ketiga ini bahwa ikhwatillah rahimakumullah, ru'yah syariah itu adalah terapi Al-Quran yang dibacakan kepada pasien atau diri kita yang sakit, bersangkutan dengan jasmani kita dan rohani kita. Sekali lagi, bersangkutan dengan jasmani kita dan rohani kita. Tidak ada keraguan sedikit pun seharusnya bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dalil di dalam Al-Qur'anul Karim dan itu sudah dipraktekkan oleh para sahabat. Seharusnya tidak ada. Tetapi kami memahami besarnya racun sekulerisme di otak hampir setiap kaum muslimin sekarang ini, dan desakan hedonisme serta provokasi barat tentang gaya pengobatannya membuat umat Islam itu sendiri ragu akan pengobatan secara Islam. Apa benar bahwa ru'yah syariah itu bisa menyembuhkan jasad ini, menjadi wasilah jalan jasad ini? Khawatilah rahimakumullah, semoga pada pertemuan ketiga ini kami bisa meyakinkan dari antum semuanya yang masih ragu. Yang pertama, khawatilah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Isra ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya khawatilah rahimakumullah, Allah turunkan Al-Quran ini sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penyembuh. Jadi Al-Quranul Karim apabila kita bacakan kepada orang-orang yang sakit tubuhnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, di antara keimanan, mujahadah, i'tiqad, dan keyakinan yang besar, serta usaha yang terus-menerus tiada henti, maka Allah akan sembuhkan dengan mantra-mantra, yaitu kalimat-kalimat ru'yah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena Allah menurunkan langsung untuk umatnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Syifa itu obat. Syifa itu penyembuh. Apakah Anda akan ragu? Mungkin Anda bertanya,
Oh, itu Al-Quranul Karim benar. Tapi itu penafsiran Anda sendiri mungkin. Yang memakai otak Anda sendiri. Maka khawatilah rahimakumullah. Ketika kami menyampaikan, kami tidak berani ngawur. Karena apa yang kami sampaikan ini, apalagi saya berbicara di hadapan antum semuanya ini, yang setiap orang bisa mengakses, kalau saya sampai ngawur, ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan dunia dan di akhirat. Ikhwatillah rahimakumullah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Beliau adalah ulama yang semuanya sepakat bahwa akidah beliau lurus. Karangan-karangan beliau mutabar. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengarang satu kitab yang bernama Tibun Nabawi. Di situ dikupas bagaimana tata cara tentang Rasulullah SAW mengajarkan pengobatan-pengobatan kepada umatnya. Yang semuanya kita ini sebenarnya disuruh untuk mengambil dari ilmu-ilmu itu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah penyembuh yang paling sempurna bagi semua penyakit, baik jiwa maupun jasmani di dunia ini. Coba bayangkan, ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah memahami seperti itu, bahwa ini adalah pengobatan yang paling sempurna. Ruqyah untuk siapa? Untuk mereka umat Islam atau orang-orang manusia dibacakan. Bahkan orang kafir pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa sembuh dibacakan ruqyah syariah. Yang sakit apanya? Yang sakit badannya. Tidakkah Anda membaca hadis Rasulullah SAW, riwayat-riwayat yang telah dikumpulkan oleh para ulama? Di sana Anda akan temui ada orang yang tersangkit kalajengking dan dibacakan Al-Fatihah lalu sembuh. Kematilah dicakot, ya, terkena sengatan kalajengking, dibacakan Al-Fatihah sembuh. Ini jasmani atau ruhani? Ruhani apa jasmani? Jasmani. Dan sembuh. Kematilah rahimakumullah. Bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu an ketika dia panas, lalu dia meruqyah dirinya dan sembuh. Panas itu ruhani apa jasmani? Jasmani. Dan banyak lagi hadis-hadis yang meriwayatkan tentang hal itu. Belum lagi testimoni-testimoni para pasien yang mereka sakit diabetes, yang mereka sakit kanker, yang mereka sakit pusing, migrain menaun, mereka lambung menaun. Banyak sekali di antara mereka yang sudah merasakan tentang kedahsyatan mukjizat Al-Quranul Karim, sembuh dengan izin Allah ketika mereka menerapi dengan ruqyah syariah. Di saat mereka sudah bingung, sudah pusing dengan setiap obat yang ada, dia bertawakal kepada Allah. Dia kembalikan kepada Allah. Dia kembali kepada petunjuk Allah, ruqyah syariah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dan keistiqomahan di dalam menerapi. Lalu bersabar dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sembuh. Mungkin Anda bertanya, kok saya tidak sembuh? Saya sudah menterapi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata tidak sembuh. Berarti ruqyah syariah tidak bisa untuk menterapi jasmani. Mungkin Anda akan bertanya seperti itu. Maka saudaraku rahimakumullah, sembuh dan tidak sembuh itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan Anda memaksakan diri. Mungkin ada sesuatu yang harus muhasabah. Mengapa ada teman saya yang sembuh dengan ruqyah syariah, saya tidak? Ayo koreksi diri. Bermuhasabah. Dan terkadang sakit itu lebih baik bagi diri kita. Karena tidak ada keburukan pada orang yang sakit. Tidak ada keburukan. Bahkan sakit itu ada hikmah. Menjadi kafarat dari dosa-dosa kita. Agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan masih banyak hikmah lagi. Yang dulu tidak memberikan perhatian, dia menjadi memberikan perhatian. Ada banyak hal. Jadi Anda jangan memaksa diri kan untuk sembuh. Karena yang bisa menyembuhkan dan tidak itu hanya Allah. Sedangkan ru'yah syariah itu adalah tata cara, hanya menjadi wasilah. Agar untuk menjemput kesembuhan dengan cara yang benar. Fadilah rahimakumullah. Mungkin ini ya, mungkin ini untuk membuka gaya pandang Anda semuanya pada kita yang selama ini sudah tercokoli dengan pemikiran-pemikiran sekuler. Sudah tertutup dengan pemikiran-pemikiran barat bahwa Al-Quran tidak mungkin bisa menyembuhkan sakit yang dirasa. Tidaklah terapi-terapi itu. Terapi ya pokoknya kalau sakit datang ke dokter minum pil ya sudah. Kalau pil tidak sembuh masuk rumah sakit. Rumah sakit nanti dioperasi dan macam-macam. Bolehlah. Tidak salah lah berpikir untuk datang ke rumah sakit dan datang ke pil-pil itu tidak salah lah. Tetapi dengan menidakkan dan menafikan Al-Quran, Anda membantah dan Anda tidak percaya bahwa Al-Quranul Karim itu bisa menyembuhkan, menjadi jalan sehatnya manusia dari jasmaninya, itu sebuah kesalahan. Dan Anda bisa cacat dari keimanan Anda. Kenapa? Karena Anda menolak dari apa yang seharusnya ada pada Al-Quranul Karim. Saudaraku rahimakumullah, ayo kita belajar lebih banyak tentang Al-Quranul Karim. Bahwa Al-Quran benar-benar mukjizat. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Terlebih kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kesembuhan, ada solusi bagi Anda yang hari ini masih sakit, yaitu Al-Quranul Karim. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, Anda akan memberikan berkah, kerahmatan bagi diri Anda dan tubuh Anda. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita ketemu pada session yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.